kita di channel Learn With Us. Sebelumnya, perkenalkan, aku Najwa Parmesan Kristiando dan temanku, aku Cika Marta Abiu. Dan sekarang kita mau ngebahas materi tentang complaint handling. Oke, sobat pariwisata, tahu nggak sih kalau dalam dunia pariwisata itu kepuasan pelanggan adalah prioritas yang utama loh. Namun pada kenyataannya, tidak semua pelayanan itu berjalan dengan sempurna. Ada kalanya wisatawan merasa kecewa karena pelayanan yang lambat, fasilitas tidak sesuai, dan juga komunikasi yang kurang baik. Keluhan pelanggan atau komplain merupakan hal yang tidak bisa kita hindari, teman-teman. Namun, yang membedakan pelayanan profesional dan tidak profesional bukanlah ada atau tidaknya komplain, namun bagaimana sih cara perusahaan menangani komplain tersebut. Oke, jadi pada pembahasan kali ini kita menganggap bahwa kepuasan pelanggan adalah sebuah prioritas utama. Yap, betul sekali. Sebelum kita masuk ke pembahasan, bayangin deh teman-teman, kalau kalian kerja sebagai front office hotel, seorang tamu datang dengan wajah yang marah karena kamar yang dipesan belum siap. Padahal waktu check-in sudah lewat 1 jam. Jika kalian ada di posisi tersebut, apa sih kira-kira yang akan teman-teman lakukan? Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari complaint handling. Jadi, dalam industri pariwisata, komplain dapat muncul karena berbagai hal, seperti keterlambatan pelayanan, fasilitas yang tidak sesuai, makanan yang kurang memuaskan, atau sikap dari karyawan itu sendiri yang tidak ramah. Menurut Kotler dan Keller, keluhan pelanggan merupakan respon atas ketidaksesuaian antara harapan dan pelayanan. Oke, dalam industri pariwisata, pelayanan adalah sebuah pengalaman. Jadi, ketika pengalaman wisatawan buruk, maka citra perusahaan juga akan ikut terdampak. Dengan begitu, kita perlu melakukan complaint handling atau proses menangani keluhan pelanggan secara profesional dengan tujuan menciptakan kembali kepuasan pelanggan. Oke, masuk ke materi yang kedua, yaitu model dan jenis complaint. Jadi, keluhan seorang pelanggan itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis loh. Yang pertama ada direct complaint. Direct complaint adalah keluhan atau komplain yang disampaikan secara langsung kepada staf perusahaan. Contohnya, seorang tamu hotel yang mengeluh AC-nya tidak dingin kepada pihak hotel. Kemudian yang kedua ada indirect complaint. Jadi indirect complaint atau keluhan yang disampaikan secara tidak langsung melalui media sosial, email, ataupun platform review online seperti Google Review. Oke, setelah mengetahui pengertian, jenis, dan juga faktor penyebab, sekarang kita masuk ke pokok utama pembahasan, yaitu prosedur penanganan komplain melalui metode LEARN. Yang pertama adalah listen, yang dimana ini menjadi langkah pertama, mendengarkan penjelasan wisatawan tanpa dipotong dan melakukan eye contact. Kemudian seorang staf perusahaan harus menunjukkan rasa empati kepada pelanggan, juga bisa dengan berdialog. Kami memahami atas ketidaknyamanan Bapak dan Ibu. Dan yang kedua ada apologize. Langkah berikutnya adalah meminta maaf dengan tulus. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan Bapak dan Ibu. Untuk komplain akan segera kami atasi. Dan yang ketiga ada resolve. Yang dimana setelah itu seorang staf harus memberikan solusi secara cepat dan tepat sesuai dengan apa yang dikeluhkan. Contohnya, apabila ada wisatawan ataupun tamu hotel yang mengeluhkan AC tidak dingin, segera panggil teknisi hotel untuk memperbaiki AC tersebut. Yang keempat ada notify. Terakhir, pastikan seorang pelanggan itu mengetahui tindak lanjut dari penyelesaian masalah tersebut. Dari sini, apabila teman-teman mendapatkan komplain, jadi jangan bingung ya. Oke, tadi teman-teman udah belajar tentang jenisnya, udah belajar juga kan cara menangani komplain tersebut. Sekarang kita masuk ke komunikasi dalam handling komplain. Komunikasi menjadi kunci utama dalam sebuah handling komplain, teman-teman. Sikap yang harus kita lakukan, yang pertama seperti berbicara dengan sopan, menjaga nada bicara, fokus pada solusi, serta tetap tenang. Lalu, sikap yang harus kita hindari, yang pertama adalah membantah pelanggan, yang kedua menyalahkan pelanggan, yang ketiga berdebat, lalu yang keempat mengabaikan komplain. Dalam hospitality, pelanggan mungkin tidak selalu benar teman-teman, tetapi pelanggan harus tetap dihargai ya. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang pencegahan komplain. Komplain bisa dicegah nggak sih teman-teman? Pastinya bisa dong ya. Selain menangani komplain, perusahaan juga harus melakukan pencegahan komplain. Hal-hal yang
bisa kita lakukan yang pertama yaitu pelatihan Service Excellence, yang kedua SOP pelayanan yang jelas, yang ketiga evaluasi rutin pelayanan, yang keempat quality control fasilitas, dan yang kelima mendengarkan feedback dari pelanggan. Lalu kira-kira ada nggak sih manfaat dari komplain? Meskipun sering dianggap negatif, pastinya komplain memiliki manfaat teman-teman untuk perusahaan. Manfaat yang pertama, kita bisa jadikan komplain menjadi evaluasi bagi perusahaan. Lalu yang kedua, dapat membantu perusahaan untuk memperbaiki kualitas. Dan yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan. Serta yang terakhir, meningkatkan reputasi dari perusahaan tersebut. Oke, setelah ini, kita akan langsung melihat bagaimana sih contoh langsung dari komplain handling itu sendiri. Simak video berikut ini ya teman-teman. Excuse me, can I talk to the manager, please? Of course. What seems to be the problem? I'm not happy with the service in my room. It wasn't cleaned properly. I'm really sorry to hear that. Could you tell me more? The bathroom is dirty, the towels weren't changed, and there's a bad smell. I understand. I'll send someone to clean the room right away. Please make sure it's done properly this time. Absolutely. We'll take care of it immediately. Oke, dari video roleplay tersebut, kita dapat melihat bahwa pentingnya sebuah komunikasi, empati, dan solusi yang cepat dan tepat dalam sebuah handling komplain. Oke, setelah pembahasan tadi nih teman-teman, kira-kira gimana kalau kita kasih soal ke teman-teman yang lainnya? Untuk tahu bahwa teman-teman memperhatiin nggak sih apa yang kita jelasin tadi, kita langsung masuk ke soal yang berikut ini. Oke, gimana nih teman-teman? Udah dijawab soalnya kan? Untuk soal ini jawabannya adalah B, yaitu penanganan keluhan pelanggan. Gimana nih teman-teman, benar atau enggak? Oke, dari materi yang telah kita pelajari tadi, kita dapat memahami bahwa komplain handling adalah bagian yang sangat penting dalam industri pariwisata. Penanganan komplain yang efektif dapat dilakukan melalui komunikasi yang baik, sikap empati, permintaan maaf, serta memberi solusi yang cepat dan tepat. Oke, benar banget nih. Dan juga, keluhan pelanggan bukan hanya sebuah masalah teman-teman, tetapi juga peluang bagi perusahaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Semakin baik perusahaan menangani komplain pelanggan, maka semakin baik pula citra dan reputasi perusahaan tersebut di mata wisatawan. Oke, sebelum itu, untuk mengetahui sejauh mana sih teman-teman dapat memahami materi komplain handling yang kita jelaskan pada video kali ini, teman-teman bisa scan QR code yang ada di sini, atau teman-teman juga bisa akses link di description box bawah. Oke teman-teman, jangan lupa dikerjain soalnya ya. Dan juga semoga materi mengenai komplain handling ini dapat menambah pemahaman dan keterampilan kita dalam memberikan pelayanan yang profesional di industri pariwisata. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Bye-bye!